Sahabat bisa lihat ini menggantung di batangnya, lunglai banget sahabat ya. Jadi coba beli akan ambil, mudah-mudahan terlihat di kamera sahabat ya, karena beli tidak yakin dengan kemampuan zoom dari kamera yang beli gunakan. Nah jadi kira-kira seperti ini sahabat. Nah ini sudah tewas namanya sahabat. Kalau mau belajar konsisten, belajar dari siput. Nah ini adalah pameo lama sahabat, bagaimana siput konsisten pelan tapi pasti bisa menghabiskan semua yang ada di kebun kita, terutama yang hijau-hijau seperti ini. Nah pada video kali ini beli akan membahas mengenai siput, bagaimana cara kita untuk mengatasi siput di musim penghujan seperti ini. Sebenarnya sudah sering beli bahas di beberapa tahun yang lalu, tapi akan beli ulangi lagi dengan sedikit pembaharuan mengenai bagaimana tata laksana kita untuk mengatasi siput yang ada di kebun organik. Tips yang pertama sahabat, tips yang pertama adalah dengan cara metode lama. Nah metode lama seperti apa? Ini sudah sering beli bahas video-video tahun 2020, yaitu dengan menggunakan sabun colek. Nah ini bisa sahabat gunakan untuk sahabat yang menanam di polybag. Sekali lagi ya, yang menanam di polybag. Biasanya beli selalu menggunakan metode ini ketika musim penghujan. Caranya seperti apa? Utamanya untuk tanaman-tanaman yang eksotis. Misalkan seperti cabai-cabai hias, tomat-tomat hias. Nah ini wajib kita gunakan karena bagaimanapun ini adalah tanaman yang susah kita kembang biakkan. Jadi kalau harus dimakan oleh siput ini sayang sekali sahabat. Yang pertama, jadi ketika sahabat memiliki tanaman di polybag, sahabat bisa menggunakan dua lingkar itu dua lapis sahabat ya, dari sabun colek. Bisa sahabat olesi. Nah tapi olesinya jangan cuma satu kali tapi dua kali, jadi berikan sekitar 2 garis seperti itu sahabat. Nah ini efektif sekali karena apa? Karena ketika siput itu berjalan, biasanya itu akan sambil mengeluarkan yang namanya lendir. Nah lendir ini ketika menempel pada sabun colek, permukaan sabun colek, maka ini akan rusak sahabat. Jadi lendirnya ini tidak akan efektif untuk bisa membawa si keong itu untuk terus masuk ke dalam polybag kita. Nah ini penting sekali sahabat gunakan, terutama untuk tanaman-tanaman eksotis yang susah payah kita sudah rawat sahabat agar tidak sia-sia. Yang berikutnya adalah penggunaan mulsa kardus sahabat. Mulsa kardus ternyata efektif sekali untuk mencegah kedatangan siput pada raised bed kita. Ini bagi sahabat yang berkebun di raised bed maupun di polybag. Nah, sahabat bisa coba gunakan mulsa kardus ini. Jadi kardus sahabat tinggal taruh begitu saja. Nah, ditaruhnya begitu saja di permukaan dari media. Kemudian ketika ada siput, maka kardus ini bisa menyerap lendir sehingga lendirnya itu menjadi kering. Ini akan menyulitkan siput untuk bergerak sahabat. Dan ini pernah beli buktikan dan memang siputnya macet sahabat tengah jalan. Karena pelumasnya nggak ada sahabat. Jadi menggunakan mulsa kardus ini efektif. Tapi kekurangannya ketika mulsa kardus ini kena hujan sahabat, maka akan becek, hancur, kemudian tidak akan bertahan lama. Jadi sahabat bisa gunakan trik ini untuk sahabat yang memiliki kardus di rumah, kemudian juga menggunakan trik yang bisa mudah sahabat dapatkan. Nah ngomong-ngomong tentang trik, nah ini sahabat, ini adalah bukti betapa suburnya media kita kalau kita menggunakan bahan-bahan organik. Ini adalah cacing tanah sahabat. Nah kemudian tips berikutnya sahabat bisa mencegahnya dengan jangan menggunakan mulsa dari jerami di musim penghujan. Rumput kering, jerami di musim penghujan bisa menjadi tempat bersembunyinya siput-siput kecil ini di balik dari mulsa jerami tadi, dan kemudian bertelur di sana dan makin bertambah banyak sahabat. Jadi tips berikutnya adalah bagaimana kita menghindari menggunakan mulsa-mulsa yang mana memegang kelembaban dan menjadi tempat lembab, dingin, sejuk yang bisa menjadi tempat yang nyaman untuk siput ini. Kemudian tips berikutnya apa ya? Nah tips berikutnya sahabat bisa menggunakan mulsa dari ranting-ranting yang berduri. Pernah beli perlihatkan bagaimana beli membuat mulsa atau menaruh secara berjejer. Kemarin beli sempat gunakan ranting-ranting dari bunga mawar, ranting-ranting dari tanaman gadung juga. Itu ada durinya sampai saya jejerkan seperti itu, tapi ini tidak sepenuhnya efektif sahabat, karena beberapa jenis siput itu tidak masalah dengan duri, bahkan pisau pun sahabat itu bisa dilewati dengan mudah, silet pun yang tajam itu bisa dilewati dengan mudah, tapi beberapa siput memang tidak menyukainya. Jadi ini masih bisa efektif meskipun efektivitasnya mungkin sekitar 50% saja. Tips berikutnya sahabat, tips berikutnya ini mungkin bahannya sedikit bagi beberapa orang dilarang, tapi sebenarnya bahan ini juga tidak kita konsumsi, tidak juga kita sentuh bahkan sahabat. Jadi sahabat bisa menggunakan bir. Nah bir minuman beralkohol ini sahabat bisa gunakan dengan cara menuangkannya pada wadah, kemudian taruh saja di bawah-bawah pohon seperti ini sahabat. Kemudian biasanya siput akan
langsung datang begitu saja. Besok paginya sahabat bisa lihat banyak sekali siput yang berenang di cairan bir tersebut sahabat, karena emang mungkin aromanya disukai sekali dengan siput ini. Ini efektivitasnya ini cukup luar biasa. Beli pernah mencobanya dan beli kaget sahabat. Jadi banyak sekali siput yang mengambang di cairan bir ini sahabat, mungkin keliangan atau gimana. Tapi yang jelas ini bisa menarik perhatian siput. Efektivitasnya ini cukup tinggi sahabat. Mungkin bisa dikatakan sekitar 70-80%. Tapi sekali lagi bagi sahabat yang dilarang untuk menggunakannya, jangan gunakan. Meskipun ini memang sebenarnya tidak kita konsumsi, sekali lagi kita juga bisa tidak hirup, kita gunakan masker. Kemudian kita juga tidak harus menyentuhnya sahabat. Jadi hanya untuk menjebak dari siput ini sahabat. Itu udah berikutnya sahabat, kelihatan? sebentar. Aduh, sudah gondrong sekali cabai belian. Nah sahabat, metode berikutnya adalah dengan menggunakan agen hayatinya. Apa itu agen hayatinya? Ada sejenis nematoda sahabat, pengendali dari siput ini. Sahabat bisa dapatkan di mana saja, sahabat juga bisa beli online. Apakah beli milikinya? Beli saat ini belum milikinya, tapi sahabat bisa mempertimbangkan menggunakan agen hayati untuk membasmi siput ini. Jadi tips berikutnya adalah menggunakan agen hayati. Ini sama seperti penggunaan trichoderma untuk mengatasi Laeubusarium. Cara kerjanya adalah menggunakan agen hayati, menggunakan mikroorganisme yang bisa membuat siput ini sakit dan kemudian mati. Nah, kalau semua misalkan kurang efektif sahabat, menggunakan ranting mawar juga tidak efektif, sahabat bisa menggunakan tips ini. Ini mudah sekali. Saya bisa menggunakan kopi, ya, bubuk kopi. Bubuk kopi bisa sahabat taburkan di bagian pinggiran dari media. Ini bisa juga menolak kehadiran dari siput itu sendiri. Tapi sekali lagi efektivitasnya masih 50-50 sahabat. Karena beberapa kali beli juga melihat siput bisa menerobos dari lapisan kopi ini. Tapi tidak ada salahnya sahabat untuk mencobanya. Barangkali beberapa jenis siput mungkin sangat tidak suka dengan aroma menyengat dari kopi ini. Kemudian yang berikutnya, nah ini kalau semua sudah tidak mempan sahabat bisa menggunakan yang namanya pestisida nabati. Tapi benar-benar yang memiliki racun yang kuat. Bahannya bisa dari kombinasi bahan terkuat dari akar cermai, kemudian biji jarak, dan kemudian juga umbi gadung. Jadi ketika bahan ini memiliki kadar racun yang kuat, dan kabar baiknya di BioTV Shop sudah mulai beli sediakan meskipun terbatas. Sahabat juga bisa meraciknya sendiri. Jadi bahannya akar cermai, kemudian kalau di Bali disebut cermen sahabat ya, ini racunnya kuat sekali. Bahkan beberapa kali pernah digunakan katanya sahabat untuk menangkap ikan sahabat, membuatnya puyeng keliangan kemudian ditangkap seperti itu. Tentu saja ini bukan penggunaan yang beli rekomendasikan, tapi bisa sahabat gunakan sebagai bahan pestisida nabati. Kombinasikan dengan biji jarak, kemudian juga dengan umbi gadung. Ini akan top sekali sahabat hasilnya, dan kemudian harapan kita adalah populasinya bisa kita kendalikan. Oke, cukup sampai di sini video beli kali ini sahabat. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan salah satu tipsnya bisa sahabat coba. Jangan lupa untuk menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa lagi di video-video beli berikutnya. Pagi-pagi tengok persemaian, yang terjadi justru persemaian porak-poranda seperti ini. Hancur lebur, daun semua sudah terpotong-potong, terkoyak, tercabik-cabik seperti ini sahabat. Nah, ini adalah masalah umum yang terjadi di musim hujan, terutama pada fase persemaian. Kira-kira apakah pelakunya? Siapakah yang menjadi tersangka utamanya beli? Nah, langsung saja kita akan tengok tersangkanya sahabat. Nah, sahabat bisa lihat sendiri tersangkanya adalah yang lagi asik tiduran itu sahabat. Nah, yang lagi asik tiduran di batang sawi ini. Bibit sawi ini sebenarnya sudah bisa kita pindah tanamkan, tapi dalam kondisi yang tercabik-cabik seperti ini sengaja beli biarkan sahabat, karena memang kita mau bikin sebagai video, kita mau rekam seperti apa solusi untuk tanaman yang terporak-poranda, terkoyak seperti ini. Jadi lihat ini kotorannya yang hitam ini sahabat, yang ini yang hitam. Kemudian kita lihat lagi tersangkanya, yang mana tersangkanya kita cari-cari lagi. Nah, yang ini bahkan gemuk sekali sahabat, karena saking bervitaminnya tanaman. Gemuk sekali, lucu ya. Nah, sekarang apa solusinya sahabat ya? Sekarang beli akan langsung beri solusinya. Ini adalah pestisida nabati cair gadung. Udah kelihatan ini targetnya. Nah, targetnya yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. 4 target yang bisa kita lumpuhkan dengan menggunakan pestisida nabati cair. Ini adalah racikan terakhir beli, racikan terakhir, jadi sudah di-upgrade lagi racikannya, lebih manjur, lebih langsung bisa cepat melumpuhkan dari sasaran kita. Sekarang beli akan contohkan seperti apa cara penggunaannya. Nah, di sini beli sudah ada sprayer kecil.
Ini tutup sprayernya, sudah pastikan tidak mampet ya. Kemudian untuk dosisnya ini 500 ml sahabat ya. Kita bisa tambahkan dengan setengah sampai dengan 1 tutup botol. Tapi sebelumnya ingat dikocok terlebih dahulu agar tidak mengendap, karena bagaimanapun bahan organik, bahan nabati itu pasti ada endapannya sahabat. Kemudian kita kocorkan sekitar setengah sampai dengan 1. Ini sebenarnya agak kebanyakan juga sih, tapi nggak apa-apa karena memang juga ulatnya gendut-gendut. Sehat-sehat ulatnya sahabatnya, bukan tanaman yang sehat tapi ulatnya yang sehat. Kemudian sekarang kita semprotkan, dikocok terlebih dahulu. Oke. Ya, kemudian kita langsung sasar pada target. Menjadi semprotkannya tidak harus hanya pada hamanya saja, tidak hanya pada ulatnya saja. Tapi kita semprotkan merata karena banyak juga ulat yang tidak terlihat sahabat ya. Ini semprotannya terlampau deras, kita putar ke spray kabut. Nah, kira-kira seperti ini. Oke, nanti kita akan tunggu beberapa saat lagi seperti apa reaksi dari penggunaan pestisida nabati gadung ini. Nah sahabat, saatnya sekarang moment of truth atau pembuktian dari pestisida nabati racikan terbaru dari Bli. Jadi tadi Bli sudah sempat lihat ada, nah ini sahabat, mungkin tidak terlalu jelas di kamera ya karena zoomnya nggak begitu besar. Nah, jadi sahabat bisa lihat ulatnya sudah melemah sahabat ya. Jadi ulatnya sudah mati ternyata. Jadi sudah mati, Beli kira baru pingsan saja. Nah, jadi sudah mati seperti ini sahabat. Kemudian kita lihat lagi. Nah yang ini, nah ini sahabat, yang lunglai ini sahabat bisa lihat, ini menggantung di batangnya, lunglai banget sahabat ya. Jadi coba Beli akan ambil, mudah-mudahan terlihat di kamera sahabat ya, karena Beli tidak yakin dengan kemampuan zoom dari kamera yang Beli gunakan. Nah jadi kira-kira seperti ini sahabat. Nah inilah yang perlu kita cegah sedini mungkin sekali lagi, agar tidak terlampau habis. Kalau sudah terlampau habis, apalagi di persemaian seperti ini sahabat, maka untuk pindah tanam kita akan kesulitan karena daunnya tinggal 1 helai atau 1,5 helai. Nah ini akan menjadi masalah. Jadi semprot setiap hari tidak masalah, apalagi kalau sudah ketemu seperti yang Beli lakukan tadi pagi, itu sudah terlihat ulatnya, jadi bisa langsung semprot sahabat. Sudah tewas nampaknya sahabat. Inilah pengendalian dengan menggunakan racun nabati. Ini racikan terbaru, warnanya juga sedikit berbeda, aromanya juga tidak seperti yang generasi pertama. Karena aroma yang generasi pertama itu seperti aroma-aroma, terjadi aroma pembusukan. Dan kita sudah revisi, Beli sudah revisi, sehingga yang sekarang ini menjadi jauh lebih bersahabat dengan hidup.